Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Ikawati Elo dengan NIM 1514258. Saya mahasiswi dari kelas 3C. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah saya baca dan apa yang saya ketahui tentang konsep dasar geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya itu geografi. Jadi, geografi ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Eratosthenes pada abad ke-1. Jadi, menurut Eratosthenes ini, geografi berasal dari kata geografisa yang berarti menulis atau menggambarkan mengenai bumi. Lalu, berdasarkan pendapat tersebut, maka para ahli geografi sepakat bahwa Eratosthenes ini dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Lalu, pada abad kedua lagi, muncul tokoh baru, yaitu Claudius Ptolemus, yang mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Jadi, Claudius mementingkan peta untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Maka kumpulan dari peta Claudius ini dibukukan dan diberi nama Atlas Ptolemus. Di sini ada 4 definisi geografi yang diberikan oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu ada Preston yang berpendapat bahwa geografi ini dapat disebut sebagai induk dari segala pengetahuan karena banyak bidang ilmu pengetahuan yang selalu memulai dari keadaan muka bumi untuk beralih pada studi masing-masing. Lalu yang kedua ada Ullmann yang berpendapat bahwa geografi adalah interaksi antar ruang-ruang. Lalu yang ketiga ada Maurice mengatakan bahwa objek studi geografi adalah kelompok manusia dan organisasinya di muka bumi. Lalu yang keempat ada Paul yang berpendapat bahwa geografi selalu ingin menjelaskan gejala-gejala dari segi hubungan keruangan. Oke, selanjutnya yaitu ada dalam perkembangan objek ilmu geografi itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu objek material, kedua objek formal. Jadi objek material ini merupakan fenomena geosfer. Dalam objek material ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu ada atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan udara yang meliputi permukaan bumi kita. Lalu yang kedua ada hidrosfer yang merupakan lapisan-lapisan air yang berada di daratan maupun di lautan. Lalu yang ketiga ada litosfer yang merupakan lapisan kulit bumi terluar dalam lapisan-lapisan vertikal bumi. Lalu yang keempat ada biosfer. Biosfer ini merupakan lapisan yang berhubungan dengan keberadaan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir ada anotosfer yang merupakan lapisan yang membahas fenomena manusia. Lalu ada objek formal. Jadi objek formal ini merupakan cara pandang dan pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer. Oke, baik, selanjutnya ada aspek geografi. Jadi seperti yang kita lihat di belakang saya di sini sudah ada gambar tentang aspek geografi. Jadi aspek geografi ini terbagi atas 2, yaitu fisik dan sosial. Jadi aspek fisik ini merupakan fenomena geografi yang berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Lalu yang kedua ada aspek sosial. Di sini aspek sosial ini merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Oke, selanjutnya ada pendekatan geografi. Jadi di sini pendekatan geografi ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ada pendekatan keruangan, kedua ada pendekatan lingkungan, dan ketiga ada pendekatan kewilayahan. Jadi dalam geografi modern yang sering kita kenal dengan geografi terpadu ini digunakan 3 pendekatan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pendekatan keruangan ini merupakan ciri khas ilmu geografi. Analisis dalam sudut pandang keruangan ini yang terbagi atas 3 aspek. Yang itu pertama, pendekatan topik,
kedua pendekatan aktivitas manusia, dan yang ketiga pendekatan regional. Lalu yang kedua ada pendekatan lingkungan yang berhubungan dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkannya. Lalu yang ketiga ada dampak ketiga ada pendekatan kompleks kewilayahan yang merupakan pendekatan yang spasifik dan menekankan adanya hubungan antar wilayah. Contohnya itu seperti peradangan antar negara yang timbul karena perbedaan kebutuhan antar negara dan komoditas. Baik, selanjutnya di sini ada konsep geografi. Jadi konsep geografi ini terbagi atas 10. Seperti yang telah kita lihat di belakang saya, di sini sudah ada gambar. Di sini terbagi atas 10. Jadi pertama yaitu ada lokasi, kedua ada jarak, ketiga ada keterjangkauan, keempat ada pola, kelima ada morfologi, keenam ada aglomerasi, ketujuh ada nilai guna, kedelapan ada diferensiasi area, kesembilan ada interaksi, dan yang kesepuluh terakhir yaitu ada keterkaitan keruangan. Jadi konsep ini akan mengungkapkan dan memberikan gambaran atau corak yang abstrak dari suatu fenomena yang dikaji dalam suatu ilmu. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama yaitu ada lokasi. Jadi lokasi ini adalah letak yang berhubungan dengan tempat. Lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut yang berdasarkan lintang dan bujur, dan lokasi relatif yang berdasarkan letak geografis atau lainnya. Lalu yang kedua ada jarak. Jarak ini adalah jarak antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Lalu yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan ini adalah kondisi suatu medan dengan ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi suatu wilayah. Lalu yang keempat ada pola. Jadi pola ini adalah susunan, bentuk, dan persabaran fenomena. Lalu yang kelima ada morfologi. Morfologi ini adalah bentuk lahan. Yang keenam ada aglomerasi. Jadi aglomerasi ini adalah suatu persebaran yang cenderung mengelompokkan. Yang ketujuh ada nilai guna. Yang kedelapan ada interaksi. Jadi interaksi ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi timbal balik. Lalu yang kesembilan ada diferensiasi. Diferensiasi ini adalah perbedaan wilayah. Lalu ke-10 yang terakhir yaitu ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang ini adalah keterkaitan yang persabaran antar fenomena. Selanjutnya ada prinsip dasar geografi. Jadi prinsip suatu ilmu ini digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang akan terjadi dengan memahami karakteristik yang memiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Di sini terbagi atas 4 prinsip yang dipegang dalam geografi. Yang pertama yaitu ada distribusi. Distribusi ini adalah persebaran fenomena geografi. Lalu yang kedua ada interaksi. Interaksi ini adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan fenomena yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir ada kronologi. Kronologi ini adalah suatu kondisi wilayah yang terpadu distribusi, interaksi, dan deskripsi. Dan materi terakhir yaitu tentang pengetahuan dasar geografi dalam konteks Indonesia sebagai proses maritim dunia. Jadi secara geografis, wilayah Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ini menjadi dasar fisik dan politis bagi penetapan batas wilayah suatu negara. Jadi batas wilayah ini diperlakukan untuk keperluan pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan negara. Letak Indonesia ini yang sedemikian strategis akan mengundang sebuah tantangan besar dari letak geografis Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional dan internasional. Oke, selanjutnya mari kita lihat gambar yang ada di belakang saya. Di sini sudah ada gambar yaitu benua Asia dan benua Australia. Kedua benua tersebut ini memiliki karakteristik budaya dan politik yang berbeda, dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kestabilan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara Indonesia. Indonesia pun diapit oleh dua samudra,
besar yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan posisi diapit di antara Baiklah, dua di samudra sini di tersebut. belakang saya sudah Dipastikan ada gambar bahwa peta. wilayah Jadi Indonesia Indonesia ini ini akan memiliki laut hingga dilalui 3 oleh jalur perpaduan perairan bagian modern wilayah dunia. Indonesia. Hal ini Secara menggambarkan ekonomis kepada ada kita sebuah bahwa keuntungan yang wilayah bisa Indonesia kita raih memiliki potensi saat ini kementerian maupun yang di masa melimpah yang akan perlu datang. disikapi dengan baik. Bentuk Laut-laut wilayah Indonesia Indonesia dikategorikan sebagai laut-laut pertengahan, adalah negara laut strategi di kepulauan. bagian barat dan timurnya, Lalu laut interaksi di bagian tengahnya ditinjau dari letak laut-laut Indonesia. Laut interaksi di bagian tengahnya ditinjau dari letak laut-laut Indonesia. Maka dipastikan laut Indonesia dilingkupi dengan lingkungan oleh kepulauan-kepulauan di sekitarnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah laut Indonesia memiliki kestabilan yang tinggi terhadap arus dan gelombang laut pada sistem pergerakan air laut di dunia. Lalu ditinjau lagi dari aspek terbentuknya laut-laut Indonesia, sebagian besar laut Indonesia merupakan laut-laut interaksi dengan variasi kedalaman lautnya mulai dari 1 sampai 200 meter. Dengan kondisi yang sedemikian rupa tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar wilayah laut Indonesia merupakan laut fotik atau terang hingga mencapai dasar lautnya. Wilayah Lafotik ini merupakan wilayah neretik yang merupakan wilayah kaya akan biota lautnya. Secara ekonomis, ada sebuah keuntungan besar yang bisa kita raih pada saat ini dan di masa yang akan datang, yaitu dengan meninjau aspek geografis yang bentuk wilayah Indonesia di atas serta ditambah dari aspek lokasi-lokasi lainnya. Maka kita bisa menilai bahwa wilayah Indonesia ini memiliki nilai keragaman secara kuantitas terhadap kekayaan alamnya. Jadi kekayaan alam tersebut ini memiliki tiga potensi, yaitu pertama posisi wilayah strategi pada jalur transportasi dunia, lalu yang kedua ada keanekaragaman biota laut, yang ketiga ada peristiwa kementerian internasional. Jadi potensi kekayaan alam inilah yang perlu diberdayakan oleh segenap produk Indonesia secara arif dan bijaksana demi pembangunan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini diibaratkan seperti sebuah zaman jamrud yang juga dicoba untuk diperebutkan oleh kemungkinan dicuri oleh pihak-pihak asing. Perlu adanya kewaspadaan yang ekstra tinggi untuk menjaga dan mengusahakannya. Wilayah Indonesia pun diibaratkan seperti sebuah timbunan gula yang berusaha untuk diambil di bawah dan dipindahkan oleh sekelompok semut-semut asing keluar wilayah Indonesia. Perlu keamanan dan pertahanan yang ekstra kuat untuk menghadapi setiap ancaman, tantangan, dan gangguan yang perlu timbul mungkin hal tersebut itu terjadi. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa pertama yaitu ada istilah geografi untuk pertama kalinya itu diperkenalkan oleh Eratosthenes pada abad ke-1. Dan yang kedua yaitu di sini yang telah saya jelaskan, di situ ada pengertian paling mutlak geografi menurut hasil seminar dan lokal karya Ikatan Geografi Indonesia Semarang pada tahun 1988 yang disebut bahwa geografi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Lalu yang ketiga, kesimpulan ketiga di sini ada seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 10 konsep esensial dalam geografi. Yang pertama yaitu ada lokasi, kedua ada jarak, ketiga ada keterjangkauan, keempat ada pola, kelima ada morfologi, keenam ada aglomerasi, ketujuh ada nilai guna, kedelapan ada interaksi, kesembilan ada diferensiasi real, dan yang ke-10 yaitu ada keterkaitan ruangan.
Lalu yang bisa saya simpulkan lagi selanjutnya yaitu ada di situ prinsip-prinsip yang ada di dalam geografi, yaitu adalah distribusi, interaksi, dan lain-lainnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.